Malam di Brebes selalu punya cara sendiri untuk terasa lebih hidup, terutama di sepanjang jalan utama yang dipenuhi deretan toko oleh-oleh. Lampu-lampu toko menyala terang, kendaraan lalu lalang tanpa henti, dan aroma khas telur asin seolah menjadi identitas yang tak terpisahkan dari kota itu. Namun, di antara semua toko yang berdiri, ada satu yang belakangan ini paling sering dibicarakan orang-orang. Toko telur asin Sari Rasa. Tidak ada yang benar-benar mengingat kapan perubahan itu mulai terjadi. Beberapa bulan yang lalu, toko itu hanyalah bangunan sederhana dengan papan kayu yang catnya mulai pudar. Bahkan, banyak orang yang lewat tanpa melirik sama sekali. Tapi sekarang, suasananya berbeda, terlalu berbeda untuk dianggap wajar. Setiap hari sejak pagi buta hingga larut malam, pembeli tak manah sepi. Mobil-mobil berhenti silih berganti, orang-orang keluar masuk membawa kantong plastik besar berisi telur asin. Bahkan, beberapa kali terlihat antrean mengular hingga ke pinggir jalan. Aku masih ingat pertama kali mendengar cerita itu dari seorang warga sekitar. Katanya, aneh, padahal dulu sepi. Sekarang kayak nggak pernah kehabisan pembeli. Nada bicaranya terdengar heran, tapi juga menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Di balik ramainya toko itu, berdiri sosok Pak Rashid, pemiliknya. Pria paruh baya dengan wajah tenang dan senyum yang selalu tampak tipis, seolah menyembunyikan sesuatu. Ia jarang berbicara banyak, tapi selalu memperhatikan setiap orang yang datang dan pergi dari tokonya. Suatu sore, saat matahari mulai turun dan langit berubah jingga, seorang pegawainya, Dedi, terlihat sibuk mengangkat beberapa keranjang telur ke dalam toko. Keringat membasahi bajunya, nafasnya sedikit terengah. "Pak, ini stok dari tadi belum berhenti datang ya?" tanya Dedi sambil mengelap keringat di dahinya. Pak Rashid hanya berdiri di dekat meja kasir, matanya mengikuti setiap gerakan Dedi. Senyumnya muncul pelan, hampir tak terlihat. "Rezeki itu datangnya nggak selalu bisa dijelaskan, Ded," jawabnya singkat. Jawaban itu terdengar biasa saja, terlalu biasa. Tapi entah kenapa ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat suasana terasa sedikit lebih dingin. Hari demi hari berlalu dan keanehan mulai terasa semakin jelas. Bukan hanya soal ramainya pembeli, tapi juga soal stok barang yang seolah tidak pernah habis. Beberapa pegawai mulai menyadari hal itu, meskipun tak ada yang berani membicarakannya secara terang-terangan. Setiap kali telur di etalase hampir kosong, entah dari mana, keranjang-keranjang baru selalu sudah tersedia di gudang belakang. Padahal, tidak ada truk pengiriman yang terlihat datang. Tidak ada aktivitas bongkar muat seperti toko-toko lain. Seolah-olah, telur-telur itu muncul begitu saja. Dedi termasuk yang paling sering memperhatikan hal itu. Ia sudah bekerja cukup lama untuk tahu bagaimana alir distribusi biasanya berjalan. Tapi yang ia lihat sekarang benar-benar di luar kebiasaan. Suatu malam, saat toko hampir tutup dan pembeli terakhir telah pergi, Dedi memberanikan diri bertanya lagi. "Pak, maaf sebelumnya, tapi saya nggak pernah lihat kiriman datang, tapi stok selalu ada. Itu dari mana ya?" Untuk beberapa detik, suasana mendadak hening. Pak Rashid yang sedang menghitung uang di meja kasir berhenti. Tangannya terdiam di atas tumpukan uang, sementara kepalanya perlahan terangkat. Matanya menatap Dedi, lama, dalam, seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi. "Kamu capek ya?" katanya pelan. Dedi sedikit terkejut. Iya Pak, lumayan." Pak Rashid bersenyum lagi, senyum yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini terasa berbeda. "Kalau capek, jangan banyak mikir yang aneh-aneh. Kerja saja yang benar." Jawaban itu menggantung di udara, tidak menjawab apapun, justru menambah pertanyaan yang lebih besar. Sejak malam itu, Dedi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan bukan hanya Dedi, beberapa warga sekitar juga mulai merasakan hal yang sama, meskipun mereka tidak bisa menjelaskannya secara pasti. Ada yang bilang setiap melewati toko itu di malam hari, udara terasa lebih dingin. Ada juga yang mengaku mencium bau amis samar bercampur dengan aroma telur asin yang terlalu menyengat. Namun, yang paling sering diceritakan adalah tentang lampu di bagian belakang toko. Lampu itu tidak pernah padam. Bahkan saat toko sudah tutup, saat semua pegawai pulang dan jalanan mulai sepi, cahaya dari belakang bangunan itu tetap menyala, redup, kekuningan, dan entah kenapa selalu terlihat bergetar, seolah tertiup angin yang tidak pernah terasa.
Suatu malam, seorang warga yang kebetulan melintas sempat berhenti sejenak. Ia mengaku melihat bayangan bergerak di balik jendela gudang. Bukan satu, tapi beberapa, dan semuanya tidak tampak seperti manusia. Cerita itu menyebar pelan-pelan dari mulut ke mulut. Tidak ada yang berani memastikan kebenarannya, tapi juga tidak ada yang bisa mengabaikannya begitu saja. Sementara itu, di dalam toko, aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Pembeli terus berdatangan, uang terus mengalir, dan Pak Rashid tetap berdiri di sana dengan senyum tipisnya mengawasi semuanya tanpa pernah benar-benar terlihat terkejut atau kelelahan. Seolah-olah ia sudah tahu sejak awal bahwa semua ini memang akan terjadi. Dan di balik semua keramaian itu, di balik tumpukan telur asin yang tampak biasa saja, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Dan entah sejak kapan, toko Sari Rasa itu bukan lagi sekedar tempat menjual oleh-oleh, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Perasaan tidak nyaman itu tidak datang sekaligus. Ia muncul perlahan, seperti bayangan yang mengikuti tanpa pernah benar-benar terlihat jelas. Dan bagi Dedi, semua itu mulai berpusat pada satu tempat, gudang belakang toko Sari Rasa. Gudang itu sebenarnya tidak terlalu besar. Letaknya tepat di bagian paling belakang, terpisah dari area utama toko oleh sebuah pintu kayu yang selalu tertutup rapat. Siang hari, pintu itu sesekali dibuka untuk mengambil stok. Tapi anehnya, aktivitas itu selalu dilakukan cepat, seolah tidak ada yang ingin berlama-lama di dalam. Padahal dari luar, tidak ada yang tampak mencurigakan. Namun semakin lama bekerja di sana, Dedi mulai menyadari sesuatu yang sulit ia abaikan. Stok telur asin di toko itu tidak pernah benar-benar habis. Setiap hari, pembeli datang tanpa henti. Rak-rak di depan toko sering kosong dalam hitungan jam. Tapi setiap kali Dedi masuk ke gudang untuk mengambil tambahan, keranjang-keranjang telur selalu sudah tersedia, penuh, rapi, seolah baru saja diisi. Padahal, ia tidak pernah melihat satupun proses pengiriman. Tidak ada truk datang, tidak ada suara bongkar muat, tidak ada pekerja tambahan yang masuk ke area belakang. Seolah-olah gudang itu mengisi dirinya sendiri. Awalnya, Dedi mencoba berpikir logis. Mungkin ia hanya tidak memperhatikan. Mungkin pengiriman dilakukan saat ia tidak sedang berjaga. Tapi semakin ia memperhatikan, semakin jelas kejanggalan itu. Suatu sore, saat toko sedang ramai-ramainya, Dedi kembali masuk ke gudang untuk mengambil tambahan stok. Ia mendorong pintu kayu itu pelan, dan seperti biasa, aroma khas telur asin langsung menyambutnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bau itu terasa lebih tajam, lebih pekat, seolah bercampur dengan sesuatu yang amis, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Dedi berhenti sejenak di ambang pintu. Matanya menyapu ruangan. Keranjang-keranjang telur tersusun seperti biasa. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang bergerak, tidak ada suara. Perasaan gue aja kali, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Ia melangkah masuk. Langkahnya pelan, sedikit ragu. Lantai gudang terasa dingin, bahkan menembus sol sepatu yang ia pakai. Tangannya meraih salah satu keranjang, bersiap mengangkatnya seperti biasa. Namun tepat saat itu, ia merasa sesuatu. Getaran kecil, sangat halus, hampir tidak terasa. Dedi membeku, tangannya masih memegang keranjang, tapi tubuhnya tidak bergerak. Ia menahan nafas, mencoba memastikan apa yang barusan ia rasakan. Dan kemudian, itu terjadi lagi. Keranjang di tangannya seperti berdenyut. Pelan, seperti sesuatu di dalamnya bernafas. Dedi langsung menarik tangannya seolah tersengat. Keranjang itu sedikit bergeser dan beberapa telur di dalamnya saling beradu, menimbulkan suara kecil yang menggema di dalam gudang. "Apaan sih?" bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia menatap keranjang itu lekat-lekat. Telur-telur itu terlihat normal. Kulitnya pucat kebiruan seperti telur asin pada umumnya. Tidak ada retakan, tidak ada tanda aneh. Tapi perasaan itu tidak hilang. Dengan ragu, Dedi mengambil satu butir telur. Ia menggenggamnya pelan, mencoba merasakan. Dingin, terlalu dingin untuk ukuran telur yang disimpan di suhu ruangan.
Dan saat ia mendekatkannya ke telinga, untuk sesaat ia merasa seperti mendengar sesuatu. Bukan suara jelas, lebih seperti desahan halus. Dedi langsung menjauhkan telur itu, nafasnya mulai tidak beraturan. "Gue kebanyakan mikir," katanya, mencoba meyakinkan diri sendiri meskipun suaranya bergetar. Dengan cepat, ia mengambil keranjang itu dan membawanya keluar gudang, menutup pintu lebih keras dari biasanya. Di luar, suasana toko masih ramai. Suara pembeli, tawa, dan percakapan kembali memenuhi telinganya, seolah menariknya kembali kenyataan. Namun perasaan itu tidak ikut hilang. Malamnya, setelah toko tutup, Dedi masih memikirkan kejadian itu. Ia duduk di bangku kayu dekat kasir, sementara Pak Rashid sibuk menghitung uang seperti biasa. Beberapa kali Dedi melirik ke arah belakang, ke arah pintu gudang yang kini tertutup rapat. "Pak," ia membuka suara. Pak Rashid tidak langsung menjawab. Tangannya masih sibuk merapikan lembaran uang. "Iya?" Dedi menelan ludah. "Gudang itu aman kan?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Untuk beberapa detik, tidak ada jawaban. Lalu perlahan, Pak Rashid berhenti bergerak. Ia mengangkat kepalanya, menatap Dedi dengan ekspresi yang sulit diartikan. Bukan marah, bukan juga heran, lebih seperti sudah menduga pertanyaan itu akan datang. "Aman," jawabnya singkat. Tapi Dedi ragu melanjutkan. "Saya tadi ngerasa kayak ada yang aneh di dalam." Pak Rashid tersenyum tipis. Senyum yang sama, namun kali ini terasa lebih dingin. "Semua tempat punya isinya masing-masing, Dad. Kita cuma perlu tahu mana yang boleh dilihat dan mana yang sebaiknya tidak usah tahu." Dedi terdiam. Kata-kata itu tidak menjelaskan apapun, justru membuat semuanya terasa semakin nyata. Sejak malam itu, Dedi mulai menghindari gudang sebisa mungkin. Ia hanya masuk jika benar-benar terpaksa, dan itu pun tidak pernah sendirian. Namun tetap saja, setiap kali pintu gudang itu terbuka, perasaan yang sama selalu muncul. Perasaan bahwa ia sedang tidak sendirian di dalam sana. Dan yang paling membuatnya tidak tenang adalah kenyataan bahwa gudang itu tidak pernah benar-benar kosong. Bukan hanya karena stoknya yang selalu penuh, tapi karena ada sesuatu lain yang ikut mengisi ruang itu. Sesuatu yang tidak terlihat, namun diam-diam terus mengawasi. Kecurigaan itu pada akhirnya tidak bisa lagi ditahan. Bukan karena Dedi ingin tahu terlalu jauh, tapi karena apa yang ia rasakan setiap hari di toko itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar firasat. Ada tekanan yang tidak terlihat, ada suasana yang makin lama makin terasa berat, terutama setiap kali malam mulai turun dan aktivitas toko meredah. Dan semua itu seolah berpusat di satu tempat, gudang belakang. Sejak kejadian saat ia merasakan keranjang telur yang berdenyut, Dedi tidak pernah benar-benar merasa tenang. Bahkan ketika ia sedang melayani pembeli di depan toko, pikirannya selalu kembali ke ruangan itu. Ke bau aneh yang semakin hari semakin kuat, ke dingin yang tidak wajar, dan ke perasaan bahwa ada sesuatu yang hidup di antara tumpukan telur-telur itu. Namun, yang membuat semuanya semakin mengganggu adalah Bularas. Istri Pak Rashid itu tidak banyak bicara. Ia jarang terlihat di area depan toko, lebih sering berada di bagian belakang. Wajahnya selalu terlihat tenang, tapi ada sorot mata yang sulit dijelaskan. Kosong, namun seperti menyimpan sesuatu. Awalnya Dedi tidak terlalu memperhatikan. Sampai suatu hari, tanpa sengaja, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Sore itu, toko mulai sepi. Matahari hampir tenggelam, menyisakan cahaya jingga yang masuk samar ke dalam toko. Dedi sedang merapikan rak ketika ia melihat Bularas berjalan menuju belakang, membawa sebuah nampan kecil. Di atas nampan itu, ada beberapa benda. Seperti bunga, dan sesuatu yang tampak seperti potongan daging mentah. Dedi mengernyit. Ia memperhatikan langkah Bularas yang pelan, hampir tanpa suara, menuju pintu gudang. Pintu itu dibuka sedikit, cukup untuk tubuhnya masuk, lalu kembali tertutup rapat. Entah kenapa, jantung Dedi mulai berdetak lebih cepat.
Perasaan yang sama muncul lagi. Rasa ingin tahu bercampur dengan ketakutan. Ia berdiri diam beberapa saat, mencoba menahan diri. Tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat dorongan itu. Apa sih yang sebenarnya mereka lakukan di sana? Gumamnya pelan. Langkahnya akhirnya bergerak. Pelan, hati-hati. Ia mendekati pintu gudang, berusaha tidak menimbulkan suara. Nafasnya ia tahan, telinganya mencoba menangkap apapun dari dalam. Awalnya, tidak ada apa-apa, hanya keheningan. Lalu, suara lirih mulai terdengar, seperti seseorang sedang berbisik. Dedi mendekat sedikit lagi, menempelkan telinganya ke pintu. "Ini persembahan kami. Jangan ganggu usaha kami." Suara Bularas, pelan, bergetar, seolah berbicara pada sesuatu atau seseorang. Dedi merasakan tengkuknya meremang. Ia menahan nafas, dan kemudian suara lain muncul. Bukan suara manusia, lebih seperti desahan panjang yang berat, dalam, serak, tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk membuat tubuh Dedi kaku di tempat. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu sedikit, sangat pelan. Celah kecil terbuka. Cahaya redup dari dalam gudang menyelinap keluar, berwarna kekuningan dan tampak tidak stabil. Dedi mengintip, dan saat itulah ia melihatnya. Di antara tumpukan keranjang telur yang tersusun tinggi, berdiri sesuatu. Sosok itu tinggi, tidak wajar. Tubuhnya kurus memanjang, hampir menyentuh langit-langit gudang. Kulitnya gelap, bukan seperti warna manusia, tapi lebih seperti bayangan yang mengeras. Ia tidak benar-benar terlihat jelas, tapi cukup nyata untuk dikenali. Dan yang paling mengerikan, matanya. 2 titik merah menyala di kegelapan. Diam, menghadap ke arah Bularas yang berdiri membungkuk di depannya. Nampan di tangan Bularas diletakkan perlahan di lantai. Tangannya bergetar, tapi ia tetap menunduk. "Ini seperti yang diminta," bisiknya. Sosok itu tidak bergerak, tidak mendekat, tidak juga menjauh. Tapi udara di dalam gudang terasa berubah. Lebih berat, lebih dingin. Dan tiba-tiba, salah satu keranjang telur di dekat sosok itu bergeser sendiri. Pelan, seolah disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dedi menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara agar tidak keluar. Jantungnya berdetak begitu keras sampai ia takut suaranya terdengar ke dalam. Namun pada saat itu juga, sosok itu bergerak, sangat pelan. Kepalanya menoleh, bukan ke arah Bularas, tapi ke arah pintu, ke arah Dedi. Mata merah itu langsung mengarah tepat ke celah kecil di mana Dedi mengintip. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Dedi membeku, tubuhnya tidak bisa digerakkan, seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Dan dari dalam gudang, terdengar suara. Bukan dari Bularas, bukan juga dari sosok itu secara jelas, tapi seperti bisikan yang langsung muncul di dalam kepala. "Lihat." Dedi tersentak. Ia langsung mundur, hampir terjatuh. Tangannya menutup pintu dengan cepat. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat. Tanpa berpikir panjang, ia berlari jauh dari gudang itu, keluar dari toko, bahkan tidak peduli apakah ada yang melihatnya. Ia berhenti jauh di depan, di pinggir jalan, mencoba mengatur nafasnya yang kacau. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pikirannya kosong. Tapi satu hal terasa sangat jelas. Apa yang ada di dalam gudang itu bukan sesuatu yang seharusnya ada. Dan yang lebih menakutkan, ia sadar sosok itu tahu bahwa dirinya sedang mengintip. Sejak malam itu, Dedi tidak pernah lagi melihat gudang dengan cara yang sama. Karena kini, ia tidak hanya merasa bahwa gudang itu tidak pernah kosong, tapi juga ada sesuatu di dalam sana.
yang sadar, yang hidup, dan yang mulai memperhatikan dirinya. Sejak malam ketika Dedi melihat sosok itu di dalam gudang, semuanya tidak pernah kembali sama. Bukan hanya soal rasa takut yang terus menghantui, tapi juga cara ia memandang setiap hal kecil di toko itu. Terutama, telur-telur asin yang selama ini ia anggap biasa. Awalnya ia mencoba menghindari pikiran-pikiran aneh. Ia tetap bekerja seperti biasa, melayani pembeli, mengemas pesanan, dan sesekali, dengan terpaksa, masuk ke gudang jika stok di depan habis. Tapi setiap kali tangannya menyentuh telur-telur itu, ada perasaan jijik yang tidak bisa ia jelaskan. Dingin. Bukan dingin biasa. Lebih seperti menyentuh sesuatu yang tidak memiliki kehidupan, tapi pernah hidup. Hari itu suasana toko cukup ramai seperti biasanya. Beberapa pembeli terlihat memilih-milih telur, sebagian lain sudah berdiri di kasir. Dedi sedang membungkus pesanan ketika seorang pria paruh baya mendekat dengan wajah sedikit ragu. "Mas, ini telurnya kok aneh ya?" Dedi menoleh. "Aneh gimana, Pak?" Pria itu mengangkat satu plastik kecil berisi telur yang sudah dibelah. Dari jarak itu saja, Dedi bisa melihat sesuatu yang membuat perutnya langsung terasa mual. Di bagian kuning telur, ada warna kemerahan yang tidak wajar. Bukan seperti matang sempurna, lebih seperti bercampur dengan sesuatu yang segar. "Ini tadi saya belah di mobil," lanjut pria itu. "Baunya juga beda, kayak amis banget. Biasanya nggak gini." Dedi terdiam. Ia mencoba tetap tenang meskipun dadanya mulai sesak. "Mungkin ada yang kurang bagus, Pak. Nanti saya ganti saja," jawabnya cepat. Pria itu mengangguk, meski ekspresinya masih menunjukkan ketidaknyamanan. Dedi mengambil plastik itu, tangannya sedikit gemetar. Saat ia membukanya, bau itu langsung tercium, menusuk. Bukan sekadar bau telur asin, lebih seperti bau darah yang mulai membusuk. Ia menahan nafas, berusaha tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Dengan cepat, ia mengganti pesanan pelanggan itu dan membawa telur yang aneh tadi ke belakang. Namun langkahnya terhenti. Ia tidak langsung menuju gudang. Sebaliknya, ia berdiri di sudut dapur kecil menatap telur yang sudah terbuka itu. Perasaan tidak enak itu muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan ragu, ia mengambil pisau kecil. Tangannya sempat berhenti di udara, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk melanjutkan. "Cuma telur," bisiknya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Pisau itu akhirnya menyentuh permukaan telur. Ia membelahnya perlahan, dan saat bagian dalamnya terbuka sepenuhnya, tubuh Dedi langsung kaku. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pembenaran. Di dalam telur itu, bukan hanya kuning dan putih telur. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di antara bagian kuning yang lembek dan berwarna aneh, terlihat serpihan kecil berwarna pucat. Bentuknya tidak beraturan, tapi cukup jelas untuk dikenali. Seperti potongan kuku manusia. Dedi langsung menjatuhkan pisaunya. Nafasnya tercekak, dadanya naik turun dengan cepat. Ini bukan telur," gumamnya dengan suara bergetar. Ia mundur beberapa langkah, punggungnya menabrak dinding. Matanya tidak lepas dari benda itu, seolah takut jika ia berkedip, sesuatu akan berubah. Namun yang paling membuatnya ngeri, bukan hanya isi telur itu, melainkan perasaan yang muncul setelahnya. Seolah benda itu sedang menyadari dirinya diperhatikan. Tiba-tiba, suara kecil terdengar. Sangat pelan, hampir tidak terdengar. Hertakan. Dedi langsung menoleh. Sumber suara itu bukan dari telur yang ia belah, melainkan dari keranjang telur utuh di sampingnya. 1, 2, lalu beberapa sekaligus. Bunyi krek, krek terdengar bersamaan, pelan tapi jelas. Dedi menahan nafas, matanya membelalak, dan di hadapannya, salah satu telur di dalam keranjang itu bergerak. Sangat pelan, kulitnya retak sedikit, seolah ada sesuatu dari dalam yang mencoba keluar. Enggak,
Ini gak mungkin, bisiknya panik. Ia mundur semakin jauh, hampir tersandung. Retakan itu berhenti. Semua kembali diam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Dedi tahu, ia tidak salah melihat. Ia berdiri terpaku beberapa saat, mencoba mengumpulkan keberanian. Lalu dengan gerakan cepat, ia mengambil plastik dan menutup telur yang sudah terbuka tadi, membuangnya ke tempat sampah luar tanpa berani melihat lagi. Sejak kejadian itu, semuanya mulai berubah. Keluhan dari pembeli semakin sering terdengar. Ada yang bilang telurnya bau, ada yang bilang rasanya pahit, bahkan ada yang mengaku melihat sesuatu di dalam telur sebelum sempat memakannya. Namun setiap kali hal itu dibicarakan di dalam toko, Pak Rashid selalu punya jawaban yang sama. Itu cuma kebetulan, namanya juga produksi banyak. Nada suaranya tenang, terlalu tenang, seolah semua itu sudah ia perhitungkan. Dedi tidak lagi percaya, karena ia sudah melihat sendiri. Ia sudah menyentuhnya, dan yang paling menakutkan, ia mulai merasa bahwa telur-telur itu bukan sekadar barang dagangan, melainkan sesuatu yang menyimpan bagian dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak utuh, sesuatu yang pernah hidup, dan kini perlahan mencoba keluar. Setelah kejadian telur yang mengandung sesuatu itu, suasana di toko Sari Rasa tidak lagi sekedar terasa aneh, tapi mulai berubah menjadi menekan. Bukan hanya bagi Dedi, tapi juga bagi siapapun yang berada cukup lama di sana. Udara terasa lebih berat, bau amis semakin sering muncul tanpa sebab, dan yang paling mengganggu adalah perasaan seolah-olah ada sesuatu yang terus mengawasi. Namun, perubahan paling nyata justru terjadi pada orang-orang di sekitar toko itu. Dan semuanya dimulai dari Dedi. Sudah 2 hari ia tidak masuk kerja. Awalnya Pak Rashid hanya menganggapnya sakit biasa, tapi ketika kabar datang dari warga bahwa Dedi ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan linglong, suasana langsung berubah. Beberapa orang yang melihat kejadian itu bilang, Dedi duduk sendirian di trotoar, pakaiannya kotor, matanya kosong, dan mulutnya terus bergerak seperti berbicara, tapi tidak jelas pada siapa. Gudangnya, jangan ke sana, katanya berulang-ulang. Ada yang bangun, dia lihat saya. Saat kabar itu sampai ke telinga Pak Rashid, ia tidak langsung bereaksi. Ia hanya diam, berdiri di belakang meja kasir seperti biasa, dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sementara itu, Bularas yang mendengar justru terlihat gelisah. "Pak, ini bukan kebetulan," bisiknya pelan. "Dia sudah lihat, itu pasti karena itu." Pak Rashid tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah belakang toko, ke arah gudang. Lama, terlalu lama untuk sekedar berpikir. "Mungkin waktunya sudah dekat," katanya akhirnya, suaranya rendah. Kalimat itu tidak terdengar seperti dugaan, lebih seperti kepastian. Sejak hari itu, suasana di rumah Pak Rashid pun ikut berubah. Tidak ada lagi percakapan santai seperti biasanya. Tidak ada lagi ketenangan. Yang ada hanya bisikan-bisikan pelan di malam hari dan pintu-pintu yang sering tertutup tanpa alasan jelas. Dan kemudian, sesuatu terjadi. Anak mereka, Rina, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tapi dalam waktu singkat, kondisinya memburuk dengan cara yang tidak masuk akal. Tubuhnya panas, tapi kulitnya terasa dingin saat disentuh. Matanya sering terbuka lebar di malam hari, menatap kosong ke langit-langit kamar. Beberapa kali Bularas mendengar anaknya berbicara sendiri. Suara kecil, lirih, seolah sedang menjawab seseorang. "Jangan, bukan aku," bisik Rina suatu malam, tubuhnya bergemetar di atas tempat tidur. Bularas langsung mendekat. "Rina, kamu kenapa, nak?" Rina tidak menjawab. Matanya perlahan beralih ke arah ibunya. Dan untuk sesaat, tatapan itu bukan milik seorang anak kecil. Lebih dalam, lebih gelap. "Dia bilang, masih kurang," ucapnya pelan. Jantung Bularas langsung berdegup kencang. Ia mundur selangkah, wajahnya pucat. Malam itu juga ia menemui Pak Rashid di ruang tengah. Suasana rubah gelap, hanya diterangi lampu redup yang membuat bayangan di dinding terlihat bergerak pelan. "Pak, ini dia mulai minta lagi," suara Bularas bergetar. Pak Rashid tidak terlihat terkejut. Ia hanya duduk diam, kedua tangannya bertumpu di lutut, kepalanya sedikit tertunduk. "Kita sudah tahu ini akan terjadi," jawabnya pelan. "Tapi bukan sekarang, Pak,"
Belum waktunya, Bularas hampir menangis. Pak Rashid mengangkat kepalanya perlahan, tatapannya kosong. Atau mungkin kita yang terlambat. Keheningan jatuh di antara mereka, berat, mencekik. Bularas menutup mulutnya, mencoba menahan isak. Kalau kita tidak kasih, dia bakal ambil sendiri. Kalimat itu menggantung dan tidak perlu dijelaskan lebih jauh karena keduanya sudah sama-sama mengerti. Apa yang mereka mulai dulu bukan sesuatu yang bisa dihentikan begitu saja. Perjanjian itu tidak pernah benar-benar memberi pilihan. Di hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Rina sering berteriak di malam hari, kadang menangis tanpa sebab, kadang tertawa pelan dengan suara yang bukan miliknya. Dan setiap kali itu terjadi, dari arah belakang rumah yang terhubung dengan gudang, toko selalu terdengar suara. Retakan, pelan, berulang. Seolah ada sesuatu yang terus mencoba keluar dari dalam cangkang. Sementara itu, kabar tentang Dedi semakin menyebar. Ia tidak lagi bisa bekerja, bahkan untuk berbicara dengan normal pun sulit. Setiap kali ditanya, ia hanya mengulang kalimat yang sama. Dia lihat saya, dia tahu, dia mau ganti. Orang-orang mulai mengaitkan semuanya. Toko yang terlalu ramai, telur yang aneh, gudang yang tidak pernah kosong, dan sekarang orang yang mulai jatuh. Namun tidak ada yang berani bertanya langsung pada Pak Rashid, karena setiap kali mereka melihatnya, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat semua pertanyaan tertahan di tenggorokan. Sampai suatu malam, Bularas kembali berdiri di depan pintu gudang. Di tangannya bukan lagi sekedar sesajen kecil, tapi sesuatu yang lebih besar, lebih berat. Tangannya bergemetar saat membuka pintu itu. Di dalam, cahaya redup kembali menyala, dan udara dingin langsung menyambut. Ia melangkah pelan masuk. Di antara tumpukan telur, sosok itu sudah menunggu. Diam, tinggi, dengan mata merah yang menyala dalam gelap. Bularas menunduk dalam. "Jangan ambil anak saya," bisiknya, suaranya hampir hilang. "Kami akan penuhi apa yang diminta." Sosok itu tidak bergerak, namun suara itu kembali terdengar, bukan di telinga, tapi langsung di dalam kepala. "Cepat." Bularas menutup matanya, air mata jatuh tanpa suara, karena kini semuanya sudah jelas. Tumbal itu bukan sekedar permintaan, tapi hutang yang harus dibayar. Dan jika mereka terlambat sedikit saja, maka yang akan diambil bukan lagi orang luar, melainkan darah mereka sendiri. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua yang selama ini hanya berupa kecurigaan, bisikan, dan potongan kejadian yang tidak utuh, akhirnya mulai membentuk satu kebenaran yang tidak bisa dihindari. Bukan hanya bagi Dedi yang sudah lebih dulu melihat, bukan hanya bagi Bularas yang mulai dihantui rasa takut, tapi juga bagi Pak Rashid sendiri. Karena pada titik ini, yang datang bukan lagi sekadar tanda, melainkan penagihan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Toko sudah lama tutup, lampu depan dimatikan, dan jalan di luar hanya sesekali dilalui kendaraan. Namun di dalam rumah yang menyatu dengan toko itu, tidak ada satupun yang benar-benar bisa beristirahat. Rina kembali mengigau. Tubuh kecilnya terbaring lemah di atas tempat tidur, nafasnya tidak teratur. Sesekali ia merintih, memanggil sesuatu yang tidak terlihat. "Panas, gelap," bisiknya pelan. "Banyak yang lihat." Bularas duduk di sampingnya, menggenggam tangan anaknya yang terasa dingin. Air matanya tidak berhenti mengalir, tapi ia bahkan tidak berani menangis keras. Sementara itu, di ruang tengah, Pak Rashid duduk sendiri. Tidak bergerak, tidak berbicara. Hanya menatap lantai dengan pikiran yang entah kemana. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, wajahnya tidak lagi terlihat tenang, melainkan lelah, sangat lelah. Seolah ia tahu bahwa apa yang selama ini ia bangun dengan susah payah akan runtuh dengan cara yang paling mengerikan. Langkah kaki pelan terdengar mendekat. Bularas berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya sembab. "Pak," suaranya lirih, hampir tidak terdengar.
Kita nggak bisa terus begini. Pak Rashid tidak langsung menoleh. Aku sudah coba semua yang kita punya. Sesajen, permohonan, semua. Ia berhenti sejenak, menahan nafas. Tapi dia tetap minta. Keheningan jatuh. Lalu perlahan Pak Rashid mengangkat kepalanya. Karena ini bukan soal permintaan lagi. Ini soal perjanjian. Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang selama ini disembunyikan, akhirnya dilepaskan. Bularas menunduk. Ia tahu. Ia selalu tahu. Hanya saja, selama ini mereka berdua memilih untuk tidak mengatakannya dengan jelas. Namun malam itu, semuanya berubah. Aku capek, Pak, suara Bularas pecah. Aku nggak kuat kalau harus kehilangan Rina. Pak Rashid akhirnya berdiri. Langkahnya pelan, berat, seolah setiap gerakan membawa beban yang tidak terlihat. Ia mendekati jendela yang menghadap ke arah belakang toko, ke arah gudang. Lampu di sana masih menyala, seperti biasa, tidak pernah padam. Dulu, kita nggak punya apa-apa. Toko ini hampir tutup, utang di mana-mana. Orang-orang mulai ninggalin kita. Suasana terasa semakin sunyi. Hanya suara nafas yang terdengar. Aku cuma pengen hidup kita berubah. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang gelap. Aku ketemu dia di pinggiran Brebes. Seorang tua. Orang-orang bilang dia bisa bantu, asal kita berani bayar. Bularas menutup matanya. Kenangan itu kembali. Jelas, seolah baru terjadi kemarin. Dia bilang, rezeki bisa datang tanpa henti. Barang dagangan gak akan pernah habis, pembeli akan datang sendiri. Dengan syarat, bisik Bularas. Pak Rashid mengangguk pelan. Dengan syarat, kita harus memberi isi. Kata itu menggantung di udara, dingin, berat. Bularas memeluk dirinya sendiri. Awalnya cuma kecil, hal-hal yang kita anggap tidak berarti. Kita pikir itu cukup. Ia berhenti sejenak, menarik nafas. Tapi ternyata itu cuma awal. Suara dari arah belakang rumah terdengar lagi. Retakan, pelan, berulang. Keduanya terdiam. Mereka tidak perlu melihat untuk tahu dari mana suara itu berasal. Dia butuh lebih, kata Pak Rashid. Semakin besar yang kita dapat, semakin besar juga yang harus kita beri. Bularas menggeleng pelan. Air matanya jatuh lagi. Kita harus berhenti, Pak, sebelum semuanya diambil. Pak Rashid tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, lebih seperti tawa seseorang yang sudah kehilangan harapan. Berhenti, ulangnya pelan. Kamu pikir ini bisa dihentikan? Ia akhirnya menoleh. Tatapannya kosong. Perjanjian itu bukan pintu yang bisa kita tutup kapan saja. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Dan untuk pertama kalinya, Bularas benar-benar merasa tidak punya jalan keluar. Kalau kita nggak kasih, suaranya bergetar, dia akan ambil sendiri. Pak Rashid tidak menjawab, karena ia tahu itu benar. Dan kali ini yang diminta bukan lagi sesuatu yang jauh, bukan orang luar, bukan orang yang mereka tidak kenal, melainkan sesuatu yang jauh lebih dekat, sesuatu yang ada di dalam rumah itu sendiri. Langkah kaki kecil terdengar dari arah kamar. Keduanya menoleh bersamaan. Rina berdiri di ambang pintu. Tubuhnya lemah, tapi matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah mereka. Namun ada sesuatu yang salah. Cara ia berdiri, cara ia bernafas, dan terutama cara ia menatap. Dia datang lagi, ucapnya pelan. Suara itu bukan suara anak kecil, lebih dalam, lebih berat, seolah ada sesuatu yang berbicara melalui dirinya. Bularas langsung berlari mendekat. Rina, nak. Namun Rina tidak merespon. Matanya tetap tertuju ke arah belakang rumah, ke arah gudang. Dia bilang, ucapnya pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri.
Waktunya sudah habis. Suara retakan terdengar lagi. Lebih keras, lebih jelas, seolah sesuatu di dalam gudang benar-benar mulai keluar. Dan saat itu, tidak ada lagi yang bisa mereka sangkal. Semua sudah jelas, semua sudah terbuka. Bahwa kesuksesan yang mereka bangun bukan datang dari kerja keras semata, melainkan dari sesuatu yang gelap, sesuatu yang hidup, sesuatu yang kini datang untuk menagih dan tidak akan pergi sebelum mendapatkan apa yang menjadi haknya. Malam itu menjadi malam terlahir bagi toko telur asin Sari Rasa. Tidak ada tanda-tanda yang benar-benar jelas bagi orang luar. Jalanan di depan toko tetap seperti biasa. Lampu-lampu masih menyala, dan angin malam berhembus pelan membawa aroma khas pesisir Brebes. Namun, di dalam bangunan itu, sesuatu telah mencapai puncaknya. Suara retakan yang selama ini hanya terdengar samar, kini berubah menjadi lebih nyata, lebih keras, lebih sering, seolah-olah seluruh isi gudang mulai bergerak dalam waktu yang bersamaan. Di dalam rumah, Bularas memeluk Rina dengan erat. Tubuh anak itu terasa semakin dingin, sementara nafasnya makin tidak teratur. Matanya masih terbuka, tapi tatapannya tidak lagi fokus. "Pak, kita harus pergi," suara Bularas gemetar. "Sekarang, sebelum terlambat." Namun Pak Rashid hanya berdiri diam di depan pintu yang mengarah ke gudang. Tatapannya kosong, tapi penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Penyesalan, atau mungkin penerimaan. "Sudah tidak bisa," jawabnya pelan. "Dia sudah di dalam." Kalimat itu membuat suasana seketika terasa membeku. Dan tepat setelah itu, prak! Suara keras terdengar dari arah gudang, seperti sesuatu pecah. Lalu disusul suara lain, dan satu lagi. Dalam hitungan detik, suara retakan itu berubah menjadi rentetan bunyi yang saling bersahutan. "Pak," bisik Bularas, mundur perlahan sambil memeluk Rina. Itu apa?" Pak Rashid tidak menjawab. Ia hanya melangkah mendekati pintu gudang. Pelan, seolah ia sudah tahu apa yang menunggunya di balik sana. Tangannya terangkat, ragu sejenak. Lalu, pintu itu dibuka. Udara dingin langsung menyembur keluar, lebih kuat dari sebelumnya. Bau amis yang menyengat memenuhi ruangan, membuat nafas terasa berat. Dan di dalam gudang itu tidak lagi sama. Keranjang-keranjang telur yang sebelumnya tersusun rapi, kini berantakan. Banyak yang terjatuh, pecah, isinya berserakan di lantai. Namun bukan itu yang paling mengerikan, melainkan apa yang keluar dari dalamnya. Dari telur-telur yang retak itu, sesuatu merayap keluar. Bentuknya tidak utuh, tidak jelas, seperti potongan-potongan kecil yang berusaha menyatu. Ada yang bergerak seperti jari, ada yang menggeliat seperti daging hidup. Dan semuanya berkumpul di satu titik. Di tengah gudang, di mana sosok itu berdiri, lebih jelas dari sebelumnya, lebih besar. Tubuhnya seperti tersusun dari bayangan yang pekat, tapi kini tampak berisi. Seolah apapun yang keluar dari telur-telur itu menjadi bagian darinya. Mata merahnya menyala lebih terang, mengarah langsung ke Pak Rashid. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bergerak. Hanya suara basah dari sesuatu yang terus menyatu di lantai. Lalu, waktunya. Suara itu muncul lagi. Bukan dari mulut, bukan dari udara, tapi langsung di dalam kepala. Pak Rashid menutup matanya. Nafasnya berat. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ditawar. Dari belakang, Bularas menangis pelan. Jangan ambil anak saya, tolong." Namun tangisan itu tidak berarti apa-apa. Karena perjanjian itu tidak pernah mendengar permohonan, hanya mengenal keseimbangan. Pak Rashid perlahan menoleh,
menatap Bularas, menatap Rina. Dan untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari matanya. "Maaf," bisiknya. Tidak jelas ditujukan pada siapa, pada istrinya, pada anaknya, atau pada dirinya sendiri. Langkahnya maju, masuk ke dalam gudang, mendekati sosok itu. Setiap langkah terasa berat, tapi tidak ada keraguan lagi. Karena ia tahu, hanya ada satu cara untuk menghentikan semuanya. Dan saat ia berdiri tepat di hadapan sosok itu, semua suara mendadak berhenti. Sunyi, total, seolah dunia menahan nafas. Lalu dalam sekejap, lampu padam, kegelapan menelan segalanya, dan dari dalam gudang terdengar satu suara terakhir. Bukan teriakan panjang, bukan juga jeritan, hanya suara pendek yang langsung terputus. Setelah itu, tidak ada apa-apa lagi. Keesokan harinya, warga sekitar mulai menyadari sesuatu yang aneh. Toko Sari Rasa tidak buka. Pintu depan tertutup rapat, lampu mati, tidak ada aktivitas sama sekali. Padahal biasanya bahkan sebelum matahari terbit, toko itu sudah mulai ramai. Beberapa orang mencoba mengetuk, tidak ada jawaban. Akhirnya dengan rasa penasaran dan sedikit khawatir, warga memberanikan diri membuka pintu. Di dalam, suasana berantakan, rak-rak kosong, beberapa telur pecah di lantai depan, dan bau masih ada, tipis, tapi cukup untuk membuat siapapun merasa tidak nyaman. Namun yang paling mencolok, tidak ada siapa-siapa. Pak Rashid, Bularas, Rina, semuanya hilang tanpa jejak, seolah tidak pernah ada. Saat warga memeriksa bagian belakang, pintu gudang ditemukan setengah terbuka. Di dalamnya, lebih parah. Lantai kotor, pecahan telur di mana-mana, dan di tengah ruangan ada bekas seperti sesuatu pernah berkumpul di sana. Namun kini, kosong. Benar-benar kosong. Sejak hari itu, toko itu tidak pernah dibuka lagi. Bangunannya dibiarkan terbengkalai. Catnya mengelupas, papan namanya mulai lapuk, dan orang-orang memilih untuk menjaga jarak. Namun cerita tentang tempat itu tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa warga mengaku pada malam tertentu, lampu di bagian belakang kadang terlihat menyala lagi, padahal tidak ada listrik yang tersambung. Ada juga yang bilang mereka mendengar suara retakan pelan saat melintas, seperti cangkang telur yang pecah. Dan sesekali terdengar bisikan, sangat pelan, hampir tidak terdengar. Masih kurang. Tidak ada yang berani memastikan, tidak ada yang ingin membuktikan, karena bagi mereka, satu hal sudah cukup jelas, bahwa apa yang pernah terjadi di toko telur asin Sari Rasa belum benar-benar berakhir, dan mungkin tidak akan pernah.